Seberapa tahu sih kamu dengan Vina sendiri? Sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak Oke, tahu. tidak kenal, tapi tahu nggak? Tidak tahu sama sekali. Sama sekali tidak Sama tahu. sekali tidak tahu. Ketika saya kenalan sama cewek, Malu ya kan. itu selalu di pojok selalu diledeki plesetin Peggy Melati Sukma gitu. Oh, Harum sepanjang wangi. Karena saya pribadi saya merasa tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu kejahatan itu. Kok kenapa dituduh seperti itu? Dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai dalang pemerkosaan, dituduh sebagai ketua geng. iya, Itu ketua sangat geng. tidak berdasar. Jika saya memberontak itu risikonya akan mati ataupun akan bonyok. Tapi saya rela ikhlas karena saya percaya hidup ini sekali. Iya. Mati itu selamanya. Masih hangat dan masih menarik perhatian publik. Kasus Vina Cirebon lagi-lagi menjadi heboh. Apalagi setelah kemarin nih, salah satu yang diduga menjadi tersangka, Peggy Setiawan, akhirnya dinyatakan bebas. Nah, sekarang sudah datang di studio eksklusif Peggy Setiawan. Halo Mas Peggy, Halo, apa selamat kabar? malam. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Sudah senyumnya sudah beda nih, sudah lega sepertinya. Dan Mas Peggy hari ini didampingi juga oleh tim kuasa hukumnya Ibu Sugianti. Terima kasih sudah mendampingi Mas Peggy, sudah Ya, sama-sama. mau kita ngobrol di sini. Ini agak santai ya Mas ya, kan sudah bebas, sudah bersyukur gitu. Oke, Alhamdulillah. ya alhamdulillah banget ini karena kita kemarin sempat tegang ya dengan betul. berita-berita ini, apalagi saya juga melihat bagaimana Mas Peggy sempat Iya, menolak, bahkan betul. berani bersumpah bahwa bukan pelaku. Mungkin dari Mas Peggy sendiri Mas, akhirnya menghirup udara bebas setelah sempat berapa lama ketika itu di dalam? Ya, kurang lebih dari 49 hari. 49 hari. Dan ketika jumpa pers dengan media kan Mas Peggy sempat teriak, Benar. meyakinkan banyak orang lah bahwa saya bukan pelakunya gitu loh. Mas, sebelum kita bicara soal bebasnya dulu ya, apa yang dirasakan, yang dilewati selama 49 hari di dalam itu Mas? Yang dilewati itu adalah suka dan duka. Iya pastinya. Suka dan duka yang Mungkin sangat lebih luar banyak biasa. dukanya kali ya Iya, gitu. duka. Luar biasa sekali. Jadi Aha. dari awal pertama masuk tuh ya saya tuh udah gimana ya, udah benar-benar mental saya udah jatuh dan down. Jadi saya ya mungkin kalau misalkan orang lain mah ya ada yang kuat ada yang enggak sih kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya selalu kuat, selalu percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Jadi maka itu yang menjadi kekuatan saya, dan terutama itu kekuatan doa keluarga saya, Iya, orang tua saya, adik-adik saya, seluruh keluarga besar saya, dan seluruh orang-orang yang sudah menyayangi saya, masyarakat Indonesia dan seluruh netizen luar biasa, dan para media-media itu sangat luar biasa sekali. Sangat ini kan nama Peggy Setiawan atau kemudian di Peggy Perong lah Iya. kita sebutnya seperti itu kan rame lagi setelah kita tahu lah ada film yang kemudian juga seolah-olah mengungkap lagi. Sebenarnya Mas Peggy atau dari Mbak Sugianti tahu nggak sih dengan film itu, maksudnya dengan ceritanya kemudian, atau bagaimana menyangka akhirnya film itu rame dan Mas Peggy yang sebutlah menjadi korban tadi ya, korban Iya, salah betul. tangkap. Gimana nih dengan film itu sendiri? Ya sebenarnya kita tidak belum nonton gitu ya, Aha. cuma dengar cerita dari masyarakat aja. Memang setelah boomingnya film Vina 7 hari itu polisi itu bergerak Gencar, cepat, iya, betul. gencar sekali. Mungkin ada tekanan dari atasannya juga atau seperti apa, tiba-tiba yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, tapi bukan Peggy alias Perong. Kita pun kaget. Saat itu pada saat Peggy saya diberitahu oleh bapaknya Peggy bahwa Peggy ditangkap. Saya bilang ada surat penangkapannya, nggak ada Bu katanya. Kemudian saya langsung ke Polda Jabar dan mengatakan bahwa ini adalah salah tangkap. Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy yang ada di dalam DPO, karena memang Peggy Setiawan ini adalah putra dari ART saya. Jadi ini salah tangkap. Saya sudah mengatakan itu dari awal, makanya pihak polisi pun kalau memang ibu mengatakan ini salah tangkap, silakan ibu buktikan di pengadilan. Akhirnya saya pun berjanji akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy yang dituduhkan oleh penyidik. Gimana bisa tiba-tiba pihak berwajib datang ke tempat Peggy bekerja dan membawa Peggy? Maaf nih Mas Peggy, bener nggak di tahun 2016 ya sudah pernah didatangi polisi atau sudah pernah ibaratnya dicurigai lah sebagai salah satu pelaku, sudah pernah ada kayak gitu nggak sih? Iya, sudah pernah. Saya mendengar berita dari keluarga saya, pertama dari ibu saya, kalau misalkan rumah saya didatangi oleh pihak kepolisian seperti itu.
Nah, kenapa bisa rumah Peggy didatangi kepolisian terkait dengan kasus Vina sendiri? Waktu Memang itu- kenal dengan Vina atau seperti apa? Makanya tidak pernah kenal. Kalau misalkan sama korban sama sekali tidak pernah mengenalnya. Atau dengan teman-teman yang lain? Tidak pernah bilang mana. Maksudnya dengan pelaku-pelaku yang lain atau dengan gerombolannya itu? Itu ada salah satunya yang namanya Sudirman itu, karena kebetulan beliau itu satu sekolah bareng, satu SD pernah. Oh, berarti ada hubungan teman dengan salah satunya. Benar. Kemudian Mas Peggy seolah disangkut pautkan dalam peristiwa itu. Benar sekali, benar. Oke, ingat nggak ketika tahun itu ketika polisi datang, sudah tahu bahwa kenapa polisi datang? Tidak sama sekali, tidak tahu sama sekali. Maka dari itu saya bertanya ke mama, "Mah, kenapa kok ada polisi datang?" Gitu. Terus mama menceritakan bahwa polisi tadi itu nggak nyari-nyari kamu sampai bawa motor kamu kan. Nah, setelah itu mama belum tahu juga kronologinya apa, karena polisi juga kata mama tuh ada yang bilang bahwa salah satu polisi itu ada bilang bahwa Peggy punya utang 3 juta salah satunya itu. Dan Peggy yang lain punya? utang gitu, ada yang Kok Peggy punya punya utang? katanya seperti itu. Terus mereka pergi. Nah, setelah mereka pergi tuh kata mama tuh baru mama nelpon lagi 2 hari kemudian, terus 2 hari atau 1-2 hari kemudian lah nelpon lagi bahwa menjelaskan ada terjadi kejadian seperti itu, pembunuhan itu. Nah, kamu katanya ikut terlibat. Iya, betul. Dan katanya polisi itu ya ke polisi kesini sama si Sudirman katanya, yang teman pernah sekolah sama kamu. Itu saya membantah langsung, enggak sama sekali enggak pernah. Terlibat dari mana, orang saya aja di Bandung kok terlibat. Gitu. Tapi setelah itu berapa kali polisi datang kemudian akhirnya selesai untuk tidak datang lagi? Itu cuma 1 kali sih soalnya. Iya. Benar-benar cuma 1 kali, Cuma kemudian 1 tidak ada kali. lagi sampai Iya. akhirnya filmnya muncul. Iya. Tahu-tahu ditangkap. Iya, tahu-tahu Saya juga ditangkap. nih. Makanya bingung Peggy juga kan waktu sebelum dia ditangkap juga dia pernah, "Bu, kenapa ini di Bandung kok seolah-olah saya tuh difotoin, orang-orang tuh mencurigai saya." Ya, kalau kamu tidak bersalah udah nggak usah, tenang aja gitu, nggak usah takut. Ya udah Bu, katanya kalau ibu memang kalaupun ada apa-apa ibu pasti dampingi Peggy. Kalau memang tidak bersalah sudah nggak usah, sampaikan aja kepada mereka bahwa mereka itu salah orang, karena kenapa harus Peggy dipoto-foto, harus dicurigai, karena Peggy tidak pernah tahu dengan perkara ini, tidak pernah tahu juga pas penggeledahan juga kan dia tidak ada di tempat, tidak tahu kenapa. Keluarganya pun bingung kenapa rumahnya digeledah gitu pada saat itu. Apa karena ibunya juga bilang ke saya apa karena namanya sama, tapi saya dengar kan waktu 2016 itu bukan Peggy tapi Egy pembunuh itu. Iya, Egy, tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi Peggy. Oke. Gitu. Akhirnya begitu filmnya mencuat, kebetulan namanya ini Peggy, Ya, dianggap inilah pelakunya. mungkin kalau analisa saya mungkin polisi udah itu karena memang harus didesak oleh atasan atau tidak tahu apa, itu aja Peggy yang dulu pernah digeledah gitu. Padahal kan pas saat digeledah pun tidak ada pemanggilan secara patut kepada Peggy Setiawan ini. Kalau memang polisi awalnya menduga di tahun 2016 itu menduga ada dia itu adalah Ada indikasi pelakunya, keterlibatan. keterlibatan, kenapa tidak dilakukan pemanggilan secara patut? Memang untuk menetapkan tersangka itu kan harus ada pemanggilan secara patut. 2 kali kalau mangkir, Baru jemput ketiga paksa. kalinya baru jemput paksa, kan seperti itu. Nah, yang kemarin itu sempat ada langsung ditangkap ya berarti Mas Peggy Langsung, kan? langsung Langsung tidak ada itu. Tapi sempat dimintai keterangan oleh tim penyidik. Minta keterangan dalam ruangan penyidik itu setelah tangkap. Oke. Itu ketika diminta keterangan itu masih belum menjadi tersangka, masih sebagai saksi apa sudah langsung ditangkap, langsung dinyatakan sebagai otak atau pelaku? Yang pertama jadi saksi terlebih dahulu. Itu berapa jedanya tuh dari ditangkap saksi kemudian menjadi tersangka? Semalam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam langsung ditetapkan jadi tersangka. Iya, itu juga non stop dia ditanya terus sampai saya nggak bisa tidur. Tubuh saya down sekali, itu luar biasa. Saya Tapi BAP sebagai saksi tidak pernah. Iya kan biasanya kalau itu kan BAP-nya harus 2 ya. Kalau Iya, barang tidak bukti ada. dalam Kan- pra-peradilan kan itu memang BAP harus. sebagai saksi pun tidak didampingi oleh pengacara karena saat itu kita sudah datang. Berarti Peggy ketika dimintai keterangan hanya langsung sebagai tersangka, bukan sebagai Kalau saksi. ibu mendampinginya langsung sebagai tersangka. Langsung sebagai tersangka itu. Bu, terkait dengan katanya kan juga salah satu barang buktinya adalah surat-surat. Betul, ijazah. Nah, rapor. itu kan kalau saya lihat ya Bu ya, itu kan ada ijazahnya, ada Iya. data itu lebih kepada data kependudukan. Betul. Tapi Betul. seberapa kuat itu kemudian
ibaratnya sampai masuk ke ranah pengadilan, apakah benar nggak kaitannya dengan perubahan nama Peggy menjadi Robby itu seperti apa? Ini yang masih simpang siur nih. Nggak ada, karena Peggy Setiawan baik di ijazah, KTP, rapot, ya namanya Peggy Setiawan. Tidak ada kartu keluarga pun namanya tidak ada perubahan apapun dalam identitas kependudukannya, tidak ada. Bisa mencuat ada perubahan nama Robby? Nah itu selalu saya sebutkan bahwa itu nama gaul saya. Saya memakai nama gaul itu Nama. Robby Setiawan karena Robby adalah nama adik saya. Oh. Nah alasan sangat menarik. Kenapa saya mengubah nama menjadi Robby? Karena ketika saya kenalan sama cewek, Malu itu selalu di pojok selalu diledeki plesetin Peggy Melati Sukma gitu. Harum sepanjang wangi gitu. Itu yang selalu diplesetin gitu. jadi malu katanya nama Iya. Peggy itu, Itu dia harus nggak diplesetin. percaya diri dengan nama Peggy, Nah. udah we pakai nama adiknya Nama gitu. Robby. Nah, kebetulan berhubung saya kan gak ngerokok, jadi mereka juga menyudut gini, kamu gak ngerokok dong, bener namanya udah kayak perempuan, kamu kok perempuan. kayak gitu. Nah itu salah satu Oh, demi itu. mendapatkan hati seorang wanita. Iya. Harus Itu. berubah namanya Nah, menjadi jadi, Robby. Maka dari itu saya cobalah di Bandung saya pakai nama adik saya Robby gitu. Nah, Gitu. tapi ketika ditangkap atau ketika kemudian itu ada perdebatan nggak terkait dengan perubahan nama? Ya seperti ini? itu di ruang penyidikan seperti itu. Kan pihak polisi katanya kamu mau ganti nama gitu. Iya. Karena saya tetap menjelaskan, tidak Pak, saya ini alasan saya ini ya gini karena saya itu kayak gitu dijelasin gitu seperti itu. Jadi saya tidak sama sekali tidak pernah merubah nama saya di identitas saya di Dukcapil ataupun Berarti dimanapun. hanya merubah panggilan untuk Panggilan nama mendapatkan gaul. seorang wanita. Ya, benar. Udahlah ya. Itu. Oke, berarti ini clear ya bahwa Clear. nama aslinya memang Peggy Peggy, Setiawan. tapi hanya Tidak ada. merubah Robby bukan untuk mengelabui semua Benar, proses apa benar, segala benar, macam gitu. benar. Hanya Bu, urusan pribadi. Iya, hanya urusan asmara lah. gitu, Asmara, Pak. iya. Bukan urusan pribadi, urusan asmara. Asmara. Bu Yanti, Iya. melihat kemarin akhirnya Peggy dibebaskan dan kemudian minta pembersihan nama kembali atau seperti apa nih Bu? Kalau Setelah ini. rehabilitasi kan sudah tercantum di dalam putusan, dan kita juga boleh mengajukan ganti rugi. Mungkin itu karena ranahnya perdata, kita juga sudah membicarakan dengan tim apakah untuk gugatan perdata ganti rugi ini akan diajukan atau tidak. Mungkin nanti bicara lagi dengan keluarga juga. Kalau memang keluarga mau mengajukan ganti rugi karena Peggy selama 49 hari itu kan tidak bekerja, dia Iya. kan bekerja untuk menanggung keluarganya. Kalau memang mereka mau mengajukan itu, kita pasti akan bantu, akan dampingi. Kayak gitu. Yang rame hari ini adalah salah satu pengacara dari timnya Vina yaitu Iya. Bang Hotman Paris juga menyebutkan bahwa Peggy jangan senang dulu dengan kebebasannya yang diperoleh hari ini, karena secara pra peradilan oke, Peggy bebas, tapi itu kan adalah kasus hukum secara normatif gitu. Tapi bagaimana dengan substansinya sebagai pelaku? Apa tanggapan Ibu dengan pernyataan ini bahwa akan kemungkinan Peggy, maksudnya akan ada penyidikan kembali, kemudian bukan tidak mungkin kalau ternyata dalam penyidikan kali kedua ini Peggy terbukti atau kemudian benar-benar masuk ya kasus secara substansi, Ibu melihatnya seperti apa? Untuk Peggy Setiawannya sendiri itu udah diberikan SP3, surat penghentian penyidikan. Jadi udah, karena penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah, berawal dari salah tangkap dan terjadilah error impersonal. Iya. Kalau memang ada Peggy pelaku pembunuhan itu, memang kalau memang ada ya silakan ditangkap itu pelaku yang sebenarnya. Tapi kalau untuk Peggy Setiawan sudah selesai, dan kalau memang mereka mau mengungkit bukti apa yang ditujukan kepada Peggy Setiawan, harusnya itu kan secara kayak investigasinya harus dicari apakah motif ini adalah pembunuhan karena memang untuk itu buktinya ada CCTV-nya harus dikeluarkan, ada tidak CCTV, kan CCTV selama ini belum dikeluarkan, kemudian juga ada HP Pina dan Eki, di situ kan ada pembicaraan, silahkan diungkap karena kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Kalau untuk Peggy Setiawan sendiri sudah selesai dan Benar-benar sudah SP3 selesai, SP3 Artinya sudah keluar. Penyidikan ulang juga tidak mungkin dilakukan atau seperti apa? Ya tidak, kecuali mungkin Peggy akan melakukan tindakan hukum, melakukan kesalahan yang berakibat tindakan hukum itu mungkin akan terjadi pemanggilan, tapi bukan dalam perkara pembunuhan Pina dan Eki, dan mudah-mudahan tidak melakukan kesalahan apapun. Mas Peggy berani bersumpah dan berani rela mati ketika itu yang kemudian mencuri perhatian publik sampai kemudian the power of netizen juga
apa ya, kayak cocokologi lah. Iya. Ini bukan Peggy, ini bukan Iya, Peggy deh, gitu. betul. Apa tanggapan Mas Peggy dalam proses kemarin itu yang cukup menegangkan, tapi deg-degan juga, tapi juga berharap banyak lah bahwa sebutlah kebenaran itu ada. Apa yang Mas Peggy ini rasakan, apa yang Mas Peggy perjuangkan ketika itu? Ya yang saya rasakan itu ya benar-benar saya memperjuangkan diri saya memperjuangkan keluarga saya memperjuangkan hak saya, dan saya memperjuangkan masa depan saya. Karena saya pribadi saya merasa tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu kejahatan itu. Kok kenapa dituduh seperti itu? Dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai dalang pemerkosaan, dituduh sebagai ketua geng. Iya, Itu sangat tidak berdasar. Karena saya sama sekali tidak merasa itu melakukan semua itu. Saya tidak merasa menjadi ketua geng, saya tidak merasa ikut-ikutan geng seperti itu, dan saya merasa tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Bahkan saya punya rencana pun saya tidak punya sama sekali. Saya tidak punya rencana buat nyakitin seseorang, saya tidak punya dendam kepada seseorang, tidak pernah. Tapi mengapa mereka bisa nyebutin saya seperti itu? Maka dari itu adalah hal yang memunculkan sifat berani saya. Jadi saya langsung dari hati terdalam saya itu langsung bergejolak. Maka dari itu saya berani dan mengungkapkan kebenaran itu, karena meskipun resikonya saya akan mati, saya percaya meskipun resikonya jika saya memberontak itu resikonya akan mati ataupun akan bonyok, tapi saya rela ikhlas karena saya percaya hidup ini sekali, mati itu selamanya. Karena kita benar, kita harus perjuangkan. Resikonya akan mati. Apakah artinya Mas Peggy ketika berani berbicara, membantah semua tudingan itu, ada tekanan dari pihak tertentu, atau ada ancaman bahwa Mas Peggy nggak boleh nggak boleh ngomong apa segala, ada tekanan-tekanan kayak gitu nggak sih Mas? Kalau itu nggak ada sih, sama sekali nggak ada. Nggak ada sih. Sempet takut nggak ketika akhirnya berteriak di depan awak media ketika itu ya gitu loh, menyatakan bahwa saya bukan pelakunya? Ada ketakutan, ada tekanan segala macam saat itu? Oh, tidak ada sih. Jadi saya justru lebih semangat aja karena saya menyuarakan kebenaran. Seperti itu. Sama sekali justru semakin optimis ya, bahwa ada ruang untuk ketemu banyak orang dan berteriak. Iya. Mengambil momen lah, lebih tepatnya mengambil momen ketika itu. Tapi setelah itu kemudian masuk lagi kan, ada perubahan nggak? Saya sedikit membaca nih, katanya menerima kekerasan dari pihak di dalam itu, benar nggak Mas? Oh, bisa perihal kekerasan itu saya dapat ini pertama di ruang penyidikan itu hanya sedikit. Itu dari awal sedikit. Dalam bentuk seperti apa? Ya pemukulan sedikit, tapi setelah itu saya tidak mempermasalahkannya. Karena menurut saya udah nggak apa-apa, saya udah ikhlas itu. Pemukulan karena Mas Peggy dipaksa mengaku atau ketika itu tetap mengaku atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali, karena saya bukan itu Pak, karena saya itu lalu menjelaskan kepada polisi. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Jadi ya terserah Bapak, kalau misalkan Bapak tetap ke dalam pendirian Bapak, ya saya juga tetap ke dalam pendirian saya emang kayak bener kok, saya enggak salah gitu. Mas, tapi kan Mas Peggy kan katanya kenal dengan salah satu gerombolan itu ya, maksudnya apa itu? Meskipun teman SD ya, teman SD, tapi seberapa Mas Peggy mengenal dengan teman-teman yang lainnya, termasuk dengan korban sendiri? Nah, kalau misalkan sama yang mereka itu saya hanya sekedar mengenal, hanya sekedar tahu. Jadi kalau misalkan dibilang sering nongkrong bareng, tidak. Jadi hanya sekedar mengenal, kalau mengenal sering tegur sapa, misalkan saya lewat, saya bunten karena berangkat sekolah kan seperti itu, bolak-balik kan dekat rumah mereka. Saya bunten, misalkan mereka nanya, "Ya kamu sekolah aja balik jam segini?" "Iya, jam gini." Terus kalau misalkan kamu dari mana? "Ya saya dari depan situ, mau pulang." Itu aja sudah. Tapi hanya dengan salah satu itu aja atau dengan beberapa di antara itu? Ya dengan salah satu terutama satu itu aja teman yang Mas Peggy kenal itu. Iya, yang Tapi Mas Peggy tahu ketika teman Mas Peggy yang sebutlah si A itu punya gerombolan itu, atau kemudian punya apa ya, kayak kebiasaan buat nyerang orang pas segala macam. Tidak tahu sama sekali nggak tahu. Tidak sama sekali. Karena saya mengenal dia itu sebagai apa ya, orang yang kayak kebutuhan khusus. Jadi di sekolah itu waktu pertama satu kelas bareng itu dia itu ya dikenal sebagai orang yang agak gini, maaf ya, agak kurang itu dalam IQ misalkan. Contoh, kalau misalkan setiap dalam mata pelajaran itu sering belajar, kalau misalkan contoh ada guru masuk, yang lain pada ngerjain tugas, dia tuh cuman duduk belakang cuman gini aja, nunduk nggak mau nulis, sampai guru juga marah, dilemparin lemparin penghapus. Saya masih ingat betul, lemparin apa namanya itu, kapur, lemparin suruh nulis sama marah-marahin. Nah, sampai dia tuh nggak naik 4 tahun, nggak naik sekolah. Saya tuh naik terus, alhamdulillah gitu. Nah, sebelum kejadian itu, kapan Mas terakhir ketemu dengan teman siapa namanya tadi? Si Sudirman. Itu kapan terakhir ketemu atau sempat berinteraksi terakhirnya kapan sebelum kejadian? Udah lama sekali sih, udah lama. Memang udah lama. Memang sudah lama nggak ketemu, tapi udah lama.
Bu Yanti, kalau ngelihat dari tadi pengakuannya Peggy kan memang ternyata hanya sekedar teman yang teman tegur sapa Iya, lah tegur seperti sapa. itu, tidak ada keterlibatan dalam aktivitas yang bareng. enggak berteman Iya. dekat, enggak. Gimana sih Bu, ini bisa pihak berwajib kemudian bisa mengkerucut langsung hanya karena Keterangan Sudirman hanya karena sebatas Iya, keterangan padahal itu kan seberapa Sudirman juga kuat? mengatakan bahwa itu teman SD-nya, tapi bukan berarti pelakunya Aha. gitu, hanya teman SD. Memang pernah satu SD di kelas 1 dan kemudian Sudirman gak naik, akhirnya kan tidak berteman sampai sekarang, tidak berteman dengan Hanya modal Sudirman. itukah yang dikantongi oleh pihak Ya berwajib untuk makanya kan mengambil? kita katakan bahwa itu buktinya sangat lemah. Buktinya sangat lemah karena Sudirman itu hanya mengatakan Peggy itu teman SD-nya, bukan berarti pelakunya. Kena sama Sudirman, kena sama Peggy, tapi kan bukan berarti Peggy itu pelakunya. Dia mengatakan memang kenal gitu karena teman SD-nya. Jadi bukan berarti dia mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Oke, bentar ini. Namanya ini Peggy Setiawan, temannya siapa tadi? Sudirman. Kemudian Teman Sudirman SD. hanya memberitahu bahwa Peggy adalah temannya. SD-nya, iya teman Pelaku SD-nya. yang diduga kemudian oke lah kita sebut masih DPO. Itu sebenarnya namanya juga Peggy. Kalau di DPO kan iya Peggy alias Perong. Kita nggak tahu nama sebenarnya siapa. Cuma kalau di DPO Peggy alias Perong. Oh, ini kebetulan yang Iya. karena kemudian makanya kenapa akhirnya nama Robi kemudian dipermasalahkan kan, karena Iya, yang DPO betul, memang sosok Peggy alias Perong, tapi kebetulan yang ditangkap adalah Tapi Peggy tahun Setiawan. 2016 itu saya kan TKP-nya deket banget dengan rumah. Mm-mm. Jadi isunya masyarakat itu bahwa yang terbunuh itu namanya Eki, tapi yang membunuh itu namanya Egi, dan mereka adalah geng motor, sama-sama anak pejabat polisi. Itu aja yang didengar waktu tahun 2016. Namun jabatan orang tua Egi itu lebih tinggi dari orang tua Eki gitu, isunya di tahun 2016 itu seperti itu. Makanya pas saat ada penggeledahan terhadap rumahnya Peggy Setiawan, saya juga kaget karena memang isunya kan begitu kan, bukannya yang pembunuh dan yang terbunuh itu anak sama-sama anak pejabat gitu kan, anak polisi gitu. Kita kan seperti itu isunya di 2016 tuh begitu. Tapi sampai sejauh ini Ibu melihat bagaimana? Karena sudah menangani Mas Peggy cukup lama lah ya, untuk dalam waktu itu. Iya, betul. Melihat ada indikasi sama-sama anak dari pejabat, sebutlah seperti itu. Bu Yanti melihatnya? Apa memang seberapa kemungkinan ada usaha melindungi pelaku aslinya atau melindungi siapa untuk dengan mengorbankan salah satunya Mas Peggy yang mungkin Ya, jadi banyak korban? analisa masyarakat kan seperti Iya, itu. kalau Ini dari ada- sisi hukum lah, Ibu dari melihat. sisi hukum melihatnya kan ini ada sesuatu yang konspirasi yang ditutupi gitu kan, kita juga, tapi kita kan nggak punya buktinya, jadi kita tidak bisa bicara ya belak-belakannya. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya bisa mengakui kesalahannya dan bisa kebenaran itu bisa terbuka. Kasihan yang memang tidak melakukan tapi harus bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan. Oke. Bu, kalau tadi kita kembali lagi ke masalah yang datanya Mas Peggy ya. Kalau dalam bukti kan harus ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian ada surat, ada data penunjang lainnya apa segala macam. Itu beberapa poin 5 ya, apa 4 itu tuh dipenuhi semua nggak oleh pihak untuk membuktikan bahwa dia sempat dipenuhi semua, atau ada yang tidak, kemudian itu memperkuat bahwa Peggy harus dilepaskan, harus dibebaskan? Iya, karena bukti permulaan terkait pidananya tuh nggak ada. Misalnya alat yang digunakan untuk membunuhnya Ya, apa itu gitu. memang tidak Iya, ada. ada enggak dalam alat itu sidik jari, ada enggak CCTV yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu ada di TKP seperti itu. Yang namanya pembunuhan berencana itu kan harus orang yang saling mengenal, sementara Peggy dan Pina ataupun Eki itu tidak saling kenal sama sekali. Kalau pembunuhan berencana itu pasti ada indikasi dendam atau apa seperti itu. Ini menarik ya, ketika Mas Peggy Setiawan yang kemudian rame disebut Peggy Perong, lagi-lagi disebut salah tangkap. Ini sebenarnya bukan kali pertama dalam yang diduga kemudian pelaku, karena sebelumnya mungkin Ibu juga tahu ada CK ya yang juga menjadi korban salah tangkap. Ini gimana Ibu melihat ini? Karena dari pemberitaan sebelum Peggy ini ditangkap, ada yang salah tangkap juga, tapi dia sudah menjalani hukuman selama beberapa Iya, tahun, berapa kemudian tahun. akhirnya keluar dan dia berbicara bahwa saya salah tangkap. Kemudian dari pihak kepolisian yang katanya DPO-nya 3, tiba-tiba menjadi 1. Satu. Gimana? Ya
ya bingung juga ya, kalau masa DPO itu bisa dirubah dengan sekejap gitu kan. Pas saat press release Polda Jabar itu kita juga bingung mendengarnya, loh kok DPO itu bisa hilang dengan tiba-tiba ya, dalam waktu sekali, cepat betul. gitu, hanya Peggy satu-satunya. Apakah ini ada indikasi rekayasa hanya biar perkara ini selesai gitu? Kita juga menganalisanya gitu, biar perkara ini selesai, udahlah ini aja korbankan. Makanya kita berjuang untuk melepaskan orang yang tidak bersalah, kita berjuang mati-matinya. Kalaupun misalnya kemarin pra-peradilan, tapi saya yakin 99% kita akan dikabulkan, walaupun kita masih, kalau ini tidak berhasil, kalau memang ini ada rekayasa, negara tidak mau melepaskan Peggy, kita akan tetap berjuang di sidang pokok perkara gitu, di pokok perkaranya, sidang materialnya kita tetap akan berjuang untuk melepaskan Peggy. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, dengan segera dan secepatnya kebenaran menemukan jalan. Akhirnya rasa syukur Peggy, juga ya, keluar rasa ya. syukur, betul. Mas Peggy sudah bebas, sudah lega, Alhamdulillah. tapi aku masih penasaran. Seberapa tahu sih kamu dengan Vina sendiri? Sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak Oke, tahu. tidak kenal, tapi tahu nggak? Tidak tahu sama sekali. Sama sekali tidak Sama tahu. sekali tidak tahu. Kalau tadi berteman dengan salah satu yang diduga yang disebut pelaku, kemudian pasti pelaku kenal Vina lah. Nah, ada hubungan, bukan hubungan ya, maksudnya pernah melihat atau pernah mendengar cerita apapun sedikit pun tentang Vina dari Sama sekali tidak pernah tahu. sama sekali Sama nggak tahu. sekali. Bahkan saya juga ngobrol sama yang saya sebut pernah kenal aja, saya tidak pernah. Tidak pernah, karena saya hanya mengenal saja pintas itu karena dulu pernah sekolah gitu. Kalau misalkan ketemu juga seperlunya aja menyapa tuh bersama seperlunya seperti itu. Jadi bahkan dari itu saya tidak pernah mengenal kepribadian mereka seperti apa, terus kebiasaan mereka seperti apa saya tidak tahu, karena saya hanya mengenal seperti itu, hanya tahu seperti itu. Ketika kasusnya ini mencuat, nama Vina dan Eki menjadi korban, Mas Peggy terlepas dari kemudian dituduh menjadi salah satu pelaku atau enggak, tapi sempat cari tahu nggak sih, karena itu kan di lingkungan tempat tinggalnya juga. Mas Peggy sendiri sempat cari tahu atau sempat tahu dari kasak-kusuk kanan kiri tetangga itu, sempat apa yang Mas Peggy dapetin info? Iya, dari tetangga tuh ya ada yang bilang ya katanya kamu tuh gini, kita kenalan. Ya saya selalu jelasin, bilang saya sama sekali tidak tahu itu. Jadi maka saja kalau misalkan ada yang nanya, contoh misalkan mereka nanya sampai emangnya kamu kayak gini, ya saya juga tahu, saya juga nggak tahu, kalau saya mau jawab apa gitu. Ya saya akan jawab apa yang saya tahu gitu. Kalau saya nggak tahu, saya mau bingung jawabnya mau mulai dari mana gitu. Seperti itu kurang lebih. Ini lucu banget sih emang ya Bu ya. Jadi Mas Peggy-nya serba nggak tahu apa-apa, dan buktinya juga ternyata mungkin tidak terlalu kuat. Meskipun akhirnya sekarang bebas, tapi masih menjadi tanda tanya gitu loh. Tapi Bu, kalau tadi oke lah Ibu bilang sudah SP3, sudah tidak akan diusut lagi lah atas nama untuk Peggy Setiawan dulu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau misalnya ternyata kasus Vina ini kemudian diusut lagi, sebutlah kayak gitu, apakah akan ada seberapa kemungkinan Peggy Setiawan yang di sini yang sekarang ada di hadapan saya juga dimintai sebagai saksi atau keterangan sekecil apapun, itu masih akan disangkut pautkan nggak sih dengan kasus Vina sendiri, meskipun sudah SP3 tadi ya? Ya, saya yakin sih tidak, karena memang udah nama Peggy itu kan harus udah dibersihkan di dalam putusan kemarin itu. Sudah di putusan pun kan sudah ada rehabilitasi, udah SP3, sudah penetapan sangka-sangkanya juga sudah tidak sah. Kalau memang Peggy mau dimintain keterangan ya tidak masalah, karena memang Peggy bukan pelakunya. Tidak sah, tapi kalau kemudian ternyata di kemudian hari ditemukan ada data yang mengarah lagi-lagi gitu, mengarah bahwa ini ada indikasi keterlibatan, ya kayaknya sih tidak mungkin juga. Ini kan perkara sudah 8 tahun. Kalaupun memang ada pelaku yang sebenarnya juga mereka mau nyari sidik jarinya seperti apa 8 tahun yang lalu, tapi kan kalau misalnya ada sidik jari Peggy di situ, ya Peggy kan kemarin baru dimintain sidik jarinya juga baru kemarin di tahanan. Mungkin itu kami akan buktikan bahwa itu adalah rekayasa, akan tetap buktikan kebenaran. Ini jadi seketika Mas Peggy Setiawan ini terkenal loh, gara-gara film tiba-tiba ditangkap gitu. Mas Peggy, apa yang dirasakan, perubahan apa yang Mas Peggy rasakan ketika sebelum masuk dalam sekolah itu yang 49 hari di dalam, kemudian sampai sekarang keluar, apa nih perubahan yang dirasakan dari seorang Peggy Setiawan sendiri? Yang pertama waktu di dalam itu saya belajar ikhlas. Saya bisa lebih belajar ikhlas.
belajar caranya untuk ikhlas, terus saya belajar caranya untuk lebih bersabar, saya belajar caranya untuk lebih mendalami ya agama lah, jauh lebih kan di dalam kan soal tiap hari itu ya kayak gitu kegiatan saya, makan tidur sampai yang lain juga paling ibadah terus menerusan, ada yang ngaji sampai dari pagi sampai sore, ada yang ngaji terus ada yang terus-terusan, pokoknya lebih dekat sama agama sih pribadi gitu. Tapi melewati masa-masa di situ sempat takut nggak sih? Karena kan sempat ancamannya hukuman mati ya atau 20 tahun penjara. Sempat ada ketakutan ini, terlepas apakah kemudian bisa dibuktikan atau tidak. Tapi kan ketakutan itu pasti Itu sempat ketakutan pasti emang ada, kan? pasti ada, semua juga pasti ada. Namun saya selalu optimis pada diri saya sendiri bahwa saya emang tidak bersalah. Jadi saya misalkan apapun putusin nanti ya saya tetap kokoh dalam pendirian saya, meskipun pahitnya sekalipun ya saya tetap difitnah, tetap harus menjalani hukuman yang tidak saya lakukan. Ya mungkin karena saya orang nggak punya, keluarga saya orang miskin, dan saya mungkin nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa, karena saya juga merasa dulu juga waktu sebelum ada Wianti juga saya merasa bakal sendiri gitu, karena keluarga saya nggak mampu nyewa pengacara gitu. Jadi saya merasa sendirian, harus berjuang sendiri dengan semua keyakinannya itu. Iya, saya tetap merasa kayak gitu. Jadi alhamdulillah pas saya di dalam ternyata ada yang mau bantu banyak, terutama Bu Yanti dan rekan-rekan. Alhamdulillah sangat luar biasa, dan para masyarakat juga alhamdulillah pada membantu doa, bantu moral semuanya lah. Iya. Semuanya Dan alhamdulillah. membuka semua yang tadi kita sebut ya Bu ya. Ini ternyata ini beda, ini gak ada segalanya beda Saya gitu. nggak menyangka. Alhamdulillah. Saya juga kaget loh pas saya tahu kabar dari misalnya banyak yang dukung kamu itu. Saya tahu dari tahanan yang baru masuk. Mereka selalu Dia cerita. Mereka selalu cerita kepada saya. Apa yang dia ceritain ketika itu? Ya menarik ini. Ya mereka selalu kalau ada yang masuk ya, ada yang sehari baru masuk tuh baru kenal. Ih, si Peggy itu yang di TV. Kata TV apa? Kata saya manggil mereka tuh manggil apa gitu. Ya gini, kamu tuh banyak sekali di YouTube di TV itu pada mintain kamu, terus banyak yang mendukung kamu. Kamu tahu enggak katanya? Pengacara kamu tuh banyak, lebih dari 60 lebih. Kamu hebat, kamu mau bawa bayar uangnya dari mana gitu. Katanya kamu orang nggak punya deh. Ya saya emang nggak punya, saya juga kaget ini emang beneran 70. Saya pun cross check lagi pas ada jengukan dari keluarga. Saya nanya, "Ma, emang bener mah kuasa hukum saya gini?" "Iya," katanya, "alhamdulillah," katanya. "Kuasa hukum kamu tuh kayak gini." Kita saya tuh kaget tuh. "Mama mau bayar uangnya dari mana?" gitu. "Mama bayar uangnya dari mana?" kata gitu. "Enggak, alhamdulillah," kata ini sih. Karena ikhlas, kata mereka mau bantu, tidak sepeser pun tidak meminta apapun, mereka ikhlas tulus membantu kamu katanya. Karena mereka bisa menilai kamu tuh nggak bersalah. Alhamdulillah gitu. Terus saya itu ya orang yang paling saya ucapkan terima kasih ada Bu Yanti, karena pertama kali Bu Yanti itu dan rekan Mas Andan itu sangat luar biasa. Bu Yanti dan beliau itu orang pertama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua yang kuasa hukum saya semua yang telah membantu saya. Mengucapkan terima kasih banyak, terutama buat netizen, para masyarakat Indonesia, dan semua media juga luar biasa itu membantu saya untuk bisa menegakkan kebenaran. Tapi tadi Mas Peggy bilang, saya orang nggak punya, saya Iya. bisa apa? Iya. Saya siapa yang harus berjuang, Iya. yang akan memperjuangkan saya gitu Iya. loh. Tapi kemudian dengar ada Iya. dukungan masyarakat gitu, kemudian ada tim pengacara gitu. Masih sempat merasa berhasil nggak ya orang percaya bahwa saya bukan pelakunya? Sempat ada keraguan kayak gitu juga nggak sih? Karena bagaimanapun, maaf kalau tadi saya meminjam istilah itu, yang dihadapi kan pejabat ya, Betul. anak pejabat. Sempat ada kekhawatiran kayak gitu nggak? Enggak, saya tetap positif sih, tetap optimis. Emang kalau saya kan jiwanya kan, kalau misalkan saya benar ya saya percaya benar gitu. Saya percaya benar, meskipun saya juga punya pikiran ya udah, meskipun sekalipun ya saya nanti bakal apapun kejadian ke depannya ya insya Allah saya mending ikhlas. Saya ikhlasnya gini, karena mungkin itu memang takdir saya gitu, harus seperti apapun mungkin emang udah takdir saya. Meskipun saya nggak bahagia di dunia, tapi insya Allah saya bahagia di akhirat gitu. Saya selalu menekan kepada diri saya seperti itu. Maka dari itu saya belajar ikhlas tuh ya benar-benar ikhlas seperti itu. Tapi ikhlas ketika Mas Peggy benar-benar yakin bahwa bukan orang yang dituduhkan mereka. Yeah. Sampai ikhlas, definisi ikhlas artinya kan, kalau maaf ya kita tidak mau ini, tapi kayak ini lagi, kalau ikhlas pasrah kemudian dijatuhi sebutlah seumur hidup atau hukuman mati, ikhlas nggak sih seorang Peggy akhirnya punya cerita di endingnya seperti itu, bukan hanya untuk Peggy sendiri tapi buat keluarga gitu loh. Ya, jika Sempat kebayang nggak dengan akhir cerita seorang Peggy Setiawan dengan hidupnya seperti itu? itu memang takdir saya, ya saya mau berbuat apa, karena di dunia ini saya nggak bisa apa-apa, karena saya kan orang nggak mampu. Saya melawan para ya ibaratnya yang punya uang.
seperti itu, prinsipnya seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi, makanya saya kembalikan lagi pada yang di atas. Maka dari itu saya lebih perbanyak lagi berdoa dan berdoa mendekatkan diri yang sama yang di atas. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah Allah bisa mendengar semua doa keluarga saya, doa saya dan doa semua orang-orang yang menyayangi saya gitu. Ya, tetap ya pertolongan Tuhan yang akhirnya membantu Peggy semua melalui tangan orang-orang yang Iya. datang dengan berapa tim pengacara Bu Yanti? Yang tergabung itu 74 orang. Luar biasa. Memang sih, saya juga sempat ada keraguan apakah saya mampu melawan mengeluarkan Peggy, tapi karena saya yakin karena Peggy tidak bersalah, dan saya juga masa sih orang yang tidak bersalah harus menanggung ancaman hukuman yang tidak main-main, saya harus Berat berjuang banget itu. gitu. Iya, memang saya juga ini bisa enggak gitu saya melawan kesewenang-wenangan ini gitu kan, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Allah, tadi Peggy bilang Allah bersama kita, kebenaran menemukan jalan. Mas Peggy tadi bilangnya ikhlas dengan apapun kalau itu ternyata menjadi fitnah dan menjadi akhir cerita dari seorang Peggy Setiawan itu. Tapi Mas Peggy seberapa yakin atau mungkin yakin banget bahwa pelaku atau otak dari pembunuh Vina ini adalah anak pejabat itu tadi? Seberapa yakin Mas Peggy dengan itu? Berhubung saya tidak mengenal dia, jadi saya Allahu alam sih. Oh. Saya tidak tahu. Jadi saya menyerahkannya sama yang di atas. Karena yang di atas sih maha tahu. Karena saya tidak tahu. Jadi saya nggak mau salah sebut gitu. Seperti itu, lebih seperti itu. Berarti memang tidak tahu dan tidak tahu, kenal. tidak kenal makanya. sama sekali. Maka dari itu saya Allahu alam. Entah itu benar atau salah ya saya tidak tahu gitu. Kalau dari Ibu sendiri, kalau karena tadi Iya, isu pertama 2016 itu seperti itu. Memang sama-sama itu pembunuh dan yang terbunuh itu adalah sama-sama anak punya jabatan gitu, seperti itu. Dan cuma yang membunuhnya itu jabatannya lebih tinggi begitu. Nah, itu ya kita buktikan aja. Mudah-mudahan para pelaku ini sadar dan mau menyatakan kesalahannya. Kalau tadi isunya, tapi dari segi hukum Ibu melihat setelah dengar rentetannya ini ya, dengan prosesnya di mendampingi Peggy, apa yang Ibu yakini dengan pelaku aslinya dari Vina sendiri? Benarkah itu atau? Iya, karena kalau kita lihat dari geng motor ecstasy itu kan geng motor yang sangat, di 2016 itu kan geng motor yang sangat eksklusif. Dan memang di situ juga banyak anak-anak yang memiliki kemampuan secara finansial. Nanti kita mudah-mudahan dari pihak penyidik bisa menggali kebenaran itu dan bisa membuktikan. Oke. Mas Peggy udah banyak pendukungnya sampai akhirnya juga bebas. Ibaratnya kalau main bola ini supporternya banyak nih gitu. Sekarang sudah terkenal. Mas Peggy rencananya akan kembali ke pekerjaan sebelumnya? Benar, kembali ke pekerjaan sebelumnya. Kan sudah terkenal, nggak pengen jadi selebgram? Justru saya pengen jadi pendukungnya Kang Deddy Mulyadi. Wih, Capres calon tim sesnya justru saya. oh tuh Kang Deddy boleh dicatat di Boleh. notis nih, ada Peggy Daftarin Pak Setiawan. Deddy, Haji Pak Deddy, daftarin. Tim Tim suksesnya. sesnya Pak, sama rekan-rekan semua Pak. Insya Allah dukung semua. Tuh, pengalaman yang singkat tapi ternyata bikin Peggy Heeh. berpikir nih untuk menjadi Berpikir. pendukung gitu. Wah, keren nih. Alhamdulillah. Suksesnya Berarti dari bakal nyesel nih perempuan yang kemarin sampai harus mengelabui dengan nama Robby. Gimana nih Mas? Ya. Tapi ada pacar gak sih? Nggak sejauh ini nggak ada sih, nggak ada. Oh yakin? Karena saya belum fokus ke sana. Jadi saya masih fokus ke adik-adik saya sih. Kan berhubung adik saya sekarang masih ada satu yang masih sekolah. Jadi saya dari dulu tuh ya pengen menyelesaikan mereka semua. Jadi saya punya prinsip ini. Saya dulu kan nggak mampu buat sekolah. Saya sekolah itu terhenti itu dari mulai SMP terhenti. Saya nggak mampu buat bayar biaya SPP, biaya buku, biaya yang lain lah. Nah maka dari itu adik-adik saya itu pengen jangan sampai kayak saya gitu. Jadi cukup di Peggy. iya minimal kan yang ini kan adik saya dua kan cewek semua. Alhamdulillah. Bisa Cewek-cewek sampai SMA ya sekolah. Jadi cewek-cewek semua tuh kalau misalkan nggak sekolah mau jadi apa? Sementara kan minimal SMA juga kan kerjaannya kan dapetnya paling ya yang ibaratnya yang kayak yang masih kecil lah. Tapi saya berusaha untuk sebisa mungkin ya saya harus mengalahkan ego saya sendiri dulu gitu untuk bisa minimal SMA lah supaya dapat kerjaan yang lebih baik gitu, yang lebih mending lah ibaratnya daripada saya gitu. Prinsip saya seperti itu saya dari dulu, maka dari dulu saya tuh lebih fokus bekerja mengadu keluarga, maka dulu saya jarang ada di Cirebon. Saya sering di Bandung karena saya tuh bekerja. rezeki saya di Bandung. Jadi hampir setiap minggu saya transfer kirim ya alhamdulillah.
seperti Ini itu. calon pendamping yang bertanggung jawab. Ya. Tolong dicatat yang kemarin sudah menolak. Aduh. Oke, Mas Peggy Setiawan, terima kasih sudah sharing dengan kita di eksklusif, dengan Ibu Yanti juga terima Sama-sama, kasih. Mbak. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi langkah Amin. terbaik Peggy ke Amin, depannya, amin, dan amin. kalau kasusnya kemudian diungkap lagi benar-benar terjawablah semuanya. Terima kasih sudah datang ke eksklusif, sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dari pengalaman Peggy selama di dalam dan akhirnya sekarang bebas. Terima kasih Amin. Mas Peggy dan Ya, Ibu Yanti sama-sama, sudah Mbak Nurul. datang.